Mulia Monsinyur Anton dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kita berkumpul di sini sebagai suatu keluarga dan tentu kita berbahagia di tengah situasi yang seperti kita alami hari-hari ini. Tapi toh Tuhan masih memperkenankan kita untuk bersatu, untuk merayakan Ekaristi. Dan pada hari ini perayaan yang istimewa juga karena kehadiran Monsinyur di tengah-tengah kita yang meneguhkan kita. Dan juga kita akan mendukung beberapa atau saudara-saudari kita yang akan menerima sakramen penguatan pada hari ini. Semoga Roh Kudus menganugerahkan karunia-karunia-Nya bagi mereka untuk tetap bersatu dengan Kristus dan menghasilkan buah-buah kebaikan, cinta kasih di hari-hari yang akan datang. Dan juga dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur kepada Tuhan yang memberkati, menyertai paroki kita selama 84 tahun, Monsinyur. Dia lebih tua dari Monsinyur dan saya. Dan tentu kita mengalami kasih Allah itu melalui Malaikat Pelindung Santo Mikael. Seperti tadi kita bernyanyi, melawan kuasa kegelapan, kuasa jahat, kuasa setan, kuasa dosa yang ada dalam diri kita, dalam masyarakat, dalam paroki, dalam komunitas kita. Dan kita yakin, kita percaya bersama Malaikat Mikael kita kuat dan kita mampu. Bacaan-bacaan hari ini akan meneguhkan kesetiaan kita pada Yesus, pada janji yang kita ikrarkan untuk setia satu dengan yang lain dalam keluarga maupun dalam hidup membiara maupun dalam pelayanan kita di gereja. Marilah kita bergembira, marilah kita membuka hati kita untuk Roh Tuhan. Seraya kita juga berdoa untuk intensi yang lain yang dimohonkan oleh keluarga-keluarga. Untuk istirahat kekal Ibu Katarina Hani Tanujaya yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, Ibu Mariam Tanujaya yang dipanggil Tuhan 42 tahun yang lalu. Ucapan syukur atas hari ulang tahun Opa Sebastianus Suwandi Gunawan yang ke-85. Semoga kasih Tuhan selalu memberkati dia dan seluruh keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih. Kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang indah ini
khususnya atas bimbingan yang Engkau berikan kepada para calon penerima sakramen penguatan selama masa persiapan. Kini mereka menghadap-Mu, mengharapkan kepenuhan anugerah Roh Kudus. Maka kami mohon sudilah mengutus Roh Kudus kepada kami yang rindu menantikan Dia. Kami juga bersyukur kepadamu untuk segala rahmat dan penyertaan-Mu selama 84 tahun perziarahan Paroki Santo Mikael Waringin di Keuskupan Bandung ini. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengannya. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambilnya dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita
istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat keturunan anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimakotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus, dan mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberikan izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka,
Justru karena kekerasan hatimu lah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama dan Injil hari ini biasa kita dengar dalam liturgi perkawinan atau sakramen perkawinan, dan kita dengarkan hari ini. Konflik terjadi karena ada perbedaan yang tidak bisa didamaikan. Konflik makin menjadi-jadi kalau ketidaksepadanan itu kian ditonjolkan. Yang satu merasa dihina, yang lain direndahkan. Yang lain mengalami dicaci dan disingkirkan. Kedamaian tercipta kalau ada kesepadanan. Maka relasi suami dan istri akan merasa aman dan nyaman kalau satu sama lain merasa sepadan. Ketika ada seseorang yang mulai tertekan, berarti di situ tidak ada kesepadanan. Atau merasa diperbudak, atau merasa direndahkan, di situ tidak ada kesepadanan. Demikian juga antara orang tua dan anak, ketika tidak ada rasa aman dan nyaman dalam hubungan itu, ada ketidaksepadanan. Umur berbeda, latar belakang berbeda, tapi kesepadanan harus tetap ada. Fungsi berbeda, fungsi harus dihargai sesuai dengan otoritas masing-masing, tapi kesepadanan perlu dijaga supaya orang merasa aman dan nyaman. Orang saling menghargai keberadaannya, menghormati kehadirannya, dan mengharapkan hidupnya, maka orang merasa aman. Sejak semula Allah menciptakan manusia pria dan wanita sebagai teman dan kawan sepadan untuk membentuk kebersamaan kasih dalam suatu keluarga yang dilandasi kesadaran bahwa pasangan hidup adalah anugerah Allah kepada manusia. Keluarga adalah anugerah Allah kepada kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, dalam suatu prosesi Ekaristi Hari Perkawinan Sedunia tahun 2017 di Paroki Sukajadi, Laurentius, ada pasangan yang berumur 55 tahun. Pada waktu itu ada yang 58 tahun.
Lalu ada yang 55 tahun. Saya bertanya kepada mereka yang lebih dari 50 tahun, mengapa mereka bisa setia satu sama lain? Lalu satu pasangan ini yang menarik yang saya tanya, Bapak Ibu, Oma Opa, apa rahasianya Bapak Ibu, Oma Opa ini setia satu sama lain? Kan ada tulisan 55 tahun. Lalu istrinya menjawab, kami awet karena kami sepadan. Luar biasa. Jadi kalau sepadan itu awet, kalau tidak sepadan kurang awet katanya. Kenapa sepadan? Karena kami suka bertengkar. Cirinya sepadan suka bertengkar. Kalau tidak sepadan, tidak bertengkar, dimarahi, diam. Itu tidak so. Karena suka bertengkar, dia bilang sepadan. Bagus juga, dia bilang kami suka bertengkar sampai sekarang dan kami merasa sepadan. Tak ada yang lebih rendah, tak ada yang lebih tinggi. Maka KDRT itu terjadi, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, ya. Itu terjadi karena orang tidak sepadan, atau PSSI, Persatuan Suami Sian Istri. Nah, itu juga tidak sepadan, ya. Ya, pulang dipelototi tidak sepadan, ya. Maka harus berbohong. Maka akhirnya melahirkan berbohong, berbuat sesuatu yang tidak sepadan. Karena apa? Yang satu merasa ditindas. Ciri orang sepadan tuh goyon. Ya. Hari ini harusnya saya misa di katedral. Tadi saya bilang kepada Romo Rambet, harusnya saya misa di katedral. Saya tadi bisa telepon ke Romo Rambet, biar Romo Rambet saja saya beri otoritas untuk memberi sakramen penguatan. Boleh, bisa, saya telepon. Lalu Romo Rambet bilang, sekalian pinjam tongkatnya ya. Berani guyon, sepadan. Bukan hanya tingginya yang sepadan. Maka tadi dalam pembukaan dia juga berkata, ya kita berumur 86 4 tahun paroki, ya lebih tua dari Monsinyur. Berani dia, ya. Karena apa? Sepadan. Ya. Fungsi berbeda, tapi kesepadanan harus tetap dijaga. Maka kita bisa bersahabat satu sama lain. Bukan kamu atasan, saya bawahan, saya orang tua, kamu anak-anak, saya istri, kamu suami, saya suami, kamu istri. Dan itulah yang terjadi kalau hal-hal ini yang lebih ditonjolkan. Maka ciri orang anak-anak, ada anak-anak yang akrab dengan orang tuanya. Ya. Kan kita memegang kepala orang tua tidak boleh ya anak-anak. Tahu kepada orang lain dia harus sopan. Tetapi kepada bapak ibunya, papa mamanya yang dekat, dia pegang-pegang tuh kepala, ya. Karena apa? Akrab. Tapi kalau bapaknya omong, anaknya nurut. Kalau ibunya omong, anaknya nurut. Tapi mereka dekat satu sama. Itulah kesepadanan. Saudara-saudari yang terkasih, konflik di atas, ya, yang terjadi di antara keluarga-keluarga, pasangan, teman dan sahabat, tak mungkin terjadi kalau orang menghargai satu sama lain sebagai teman atau kawan sepadan. Apalagi kalau suami istri menghormati satu sama lain sebagai pasangan sepadan yang dianugerahkan Tuhan. Teman dan kawan sepadan dalam konteks Kristiani adalah saudara dalam Kristus. Maka kalau kita mengakui engkau adalah saudara dalam Kristus yang dianugerahkan padaku menjadi suami saya, menjadi istri saya, menjadi anak-anak saya, menjadi orang tua saya, menjadi rekan imam saya, maka tidak kesepadanan itu akan terjadi dan konflik pun akan terhindari. Yesus ditanyai soal perceraian yang diizinkan oleh Musa. Peristiwa ini dijadikan Yesus sebagai kesempatan untuk mengajarkan maksud Allah. Sebagaimana digambarkan dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan pria dan wanita sebagai teman sepadan. Maka ketika berkata bahwa Musa, apa yang ada pada Musa, kata Yesus, Musa memberi surat izin. Sebetulnya kata Yesus, bukan Musa memberi surat izin, tetapi karena ketegaran hatimulah. Maka Musa membiarkan kamu membuat surat cerai supaya apa yang kamu lakukan, konflik yang terjadi tidak membuat dosa yang besar, tetapi sesungguhnya karena ketegaran hatimu.
Karena sejak semula Allah menciptakan pria dan wanita sepadan, dan ketika pria dan wanita bersatu dalam keluarga, keluarga itu diberkati untuk memenuhi perjalanan kehidupan keluarga yang utuh sepanjang hidup. Ketegaran hati terjadi bukan karena konflik pertama-tama, ketegaran di hadapan sesama pasangan hidup, tetapi ketegaran terhadap Allah. Karena ia tidak mau mendengarkan Allah, maunya sendiri, berkeras hati, berkeras kepala. Maka Yesus setelah itu, Markus membuat suatu kisah lanjutannya, menerima anak-anak kecil. Maka kalau kita, maka ujiannya bagaimana kita menerima anak-anak kecil sebagai saudara sepadan dalam Kristus yang dipercayakan kepada kita. Dan bagaimana kita membawa orang-orang yang sepadan ini, sahabat, kerabat, dan saudara kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, konflik terjadi karena orang menganggap lebih rendah, tak menghargai, tak menyadari bahwa sesama adalah ciptaan Allah, gambar dan rupa Allah. Maka dalam sakramen perkawinan, tanda petik, imam yang membuat sakramen itu siapa? Pasangan hidupnya. Maka kalau tidak ada imam, tetapi ada diakon, dan dalam keadaan darurat tidak ada imam, tidak ada diakon, tetapi ada orang beriman, maka perkawinan itu bisa dilaksanakan oleh seorang beriman, asal ada wanita dan pria yang bersepakat untuk. Maka mereka itulah yang menjadikan sakramen satu sama lain. Tetapi kalau ada banyak imam, bahkan ada banyak uskup, tidak ada pasangan hidupnya, perkawinan tidak terjadi. Hanya pria, hanya wanita. Justru pria dan wanita itulah yang menjadi sakramen, menjadi imamnya, menjadi tanda kehadiran Allah bagi satu sama lain. Maka kalau demikian kita menyadari, maka pantas kita memperlakukan pasangan-pasangan hidup, suami dan istri, sebagai teman sepadan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, komunitas apapun, entah keluarga, gereja, paroki, bahkan pastoran, membutuhkan kesadaran dan perwujudan dari kesepadanan ini. Kalau ada orang mulai merendahkan dan meremehkan yang lain, terjadilah konflik, damai sejahtera mulai luntur bahkan hilang. Sikap yang dikehendaki oleh Tuhan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan agar kita sepadan. Bagaimana Allah sendiri mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus yang adalah Allah, putra Allah, turun ke dunia menjadi sepadan dengan manusia, hanya tanpa dosa. Allah saja mau sepadan dengan kita, masakan kita tak mau sepadan dengan ciptaan Allah yang lain yang memang diciptakan sepadan, sedangkan kita dengan Allah pada hakikatnya tidak sepadan, tapi Ia membuat kita sepadan untuk menebus dosa manusia. Keselamatan terjadi karena kita merendahkan diri satu sama lain dan menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Saudara-saudari yang terkasih, semoga 7 karunia Roh Kudus, yaitu roh kebijaksanaan untuk memahami kebijaksanaan ilahi, roh pengertian untuk mengetahui kehendak Tuhan, roh nasihat mendengarkan Tuhan, roh keperkasaan untuk berani setia memanggul salib dalam perjalanan hidup, roh kesalehan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan, melihat penyelenggaraan ilahi serta takut akan Tuhan, takut berbuat dosa, bukan karena takut dihukum, takut kehilangan kasih Allah. Semoga 7 karunia roh ini yang akan dicurahkan kepada saudara-saudari kita yang akan menerima sakramen penguatan, dicurahkan juga kepada kita hingga kita dapat melihat kehadiran Allah dalam saudara-saudari kita sebagai saudara-saudari dalam Kristus, sahabat, kerabat yang sepadan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita.
Yang mulia Bapak Uskup, hari ini kami umat Gereja Santo Mikael Waringin Kuskupan Bandung menghantar umat kami sebanyak 32 orang yang ingin menerima sakramen penguatan. Mereka telah disiapkan oleh para pendamping dan pembina selama 11 kali pertemuan dengan 11 materi ditambah dengan 3 materi Triduum. Dan dari pengamatan kami, mereka memang pantas menerima sakramen penguatan sebagai kemenuhan sakramen inisiasi, dan dengan demikian dikukuhkan keanggotaannya dalam Gereja Kristus. Maka kami mohon dengan rendah hati, sudilah Bapak Uskup dalam upacara ini berkenan menerimakan sakramen penguatan kepada mereka. Terima kasih kepada seluruh umat paroki, khususnya kepada para pembina, kepada para pastor yang dengan tekun telah menyiapkan para calon dan membimbing mereka sampai pada kepenuhan inisiasi yang akan terlaksana hari ini. Saudara sekalian sungguh-sungguh telah berpartisipasi dalam karya kegembalaan saya. Maka dengan senang hati kami mengabulkan permohonan saudara. Sebelum saudara-saudari menerima Roh Kudus, perbaharuilah pengakuan iman saudara yang telah diucapkan oleh orang tua dan wali baptis dalam kesatuan dengan seluruh gereja pada saat pembaptisan. Apakah saudara-saudari menolak setan segala perbuatan dan tipu muslihatnya? Ya, saya menolak. Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen penguatan dianugerahkan kepada saudara secara istimewa, seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Ya, saya percaya. Percayakah saudara-saudari akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia mencurahkan Roh Kudus kepada para anak-Nya yang telah dilahirkan kembali bagi hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerah-Nya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapan-Nya mereka menjadi serupa dengan Putra Allah. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu dari air dan Roh Kudus, dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus menghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat. Dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, nanti dalam upacara penerimaan sakramen penguatan, saya tidak akan mengucapkan satu persatu seperti biasa terimalah tanda karunia Roh Kudus, tetapi nanti setelah ini sebelum upacara saya mengucapkan terimalah tanda karunia Roh Kudus untuk semua, lalu saudara-saudari menjawab amin. Kemudian setelah itu saya akan tanpa berkata apa-apa mengoleskan minyak krisma dengan kapas, lalu saudara langsung pergi seperti komuni, ya, langsung pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah upacara nanti saya baru berkata damai bersamamu, baru saudara-saudari menjawab dan bersama Rohmu.
Mari kita laksanakan upacara sakramen penguatan. Damai bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita berdiri, kita persembahkan doa-doa kita. Saudara-saudari terkasih, kita telah dipersatukan oleh Kristus di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar iman kita selalu diteguhkan, pengharapan dan kasih kita senantiasa dikobarkan. Bagi Gereja Kudus Allah, bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, serta semua uskup di seluruh dunia, para imam, diakon,
dan seluruh pelayan sabdamu. Semoga umat Allah dipersatukan oleh Roh Kudus dan senantiasa berkembang dalam kesatuan iman dan cinta kasih sampai Tuhan datang. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi mereka yang baru saja dikuatkan dengan karunia Roh Kudus, semoga mereka berakar dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih, serta berani memberi kesaksian tentang Kristus Tuhan dalam hidup mereka dan tidak mudah jatuh dalam godaan duniawi. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi para orang tua dan wali penguatan, semoga mereka selalu mendukung penerima sakramen penguatan, baik dengan perkataan maupun dengan teladan, untuk mengikuti jejak Kristus. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi paroki kami yang merayakan pesta nama ke-84 tahun, semoga umat Allah Paroki Santo Mikael Waringin dalam kehadirannya di Keuskupan Bandung dapat menjadi terang dan garam, serta semakin tumbuh berkembang dan berbuah nyata di masa sulit sekarang ini. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, semoga kesetiaan, pengharapan, dan kegembiraan kami menjadi tanda kehadiran Allah yang hidup di tengah-tengah kami. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami menyerahkan kepadamu jiwa-jiwa yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Ibu Katarina Hani Tanujaya, Ibu Mariam Tanujaya, satukanlah mereka dengan para kudus-Mu di surga. Kami juga bersyukur atas kasih setiamu yang memberkati Opa Sebastianus Suwandi Gunawan atas hari ulang tahunnya yang ke-85. Semoga rahmat-rahmat kesehatan, kegembiraan, sukacita selalu menjadi berkat-Mu yang melimpah bagi Opa dan seluruh keluarga. Tuhan Allah kami, sejak dahulu gereja selalu menghayati imannya dengan hati-hati dan bijaksana. Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul-Mu. Engkau menghendaki agar dengan perantaraan mereka dan para penggantinya, Roh Kudus diberikan pada umat beriman. Sudilah mendengarkan permohonan kami, dan berilah kami iman yang teguh, yang membuat kami berani membangun dunia baru sesuai kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas kasih-Mu kepada kami, berkat kepenuhan Roh Kudus yang Engkau curahkan pada para hamba-Mu ini, yang telah Kau jadikan lebih serupa dengan Kristus. Semoga oleh daya Roh Kudus itu, kami pun saling mencintai satu sama lain sebagaimana diteladankan oleh Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kanan-Mu, dan sesuai dengan janjinya mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak angkat-Mu. Dari sebab itu, kini dan selamanya, bersama seluruh para malaikat, kami dengan penuh bakti bernyanyi bagi-Mu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Dia sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan hamba-Mu yang tak pantas ini, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena dalam perayaan ini Engkau berkenan memenuhi kami semua dengan Roh Kudus. Kami bersyukur pula atas penyertaan dan cinta kasih-Mu selama perziarahan 84 tahun paroki kami ini. Kami mohon semoga karena daya Roh Kudus yang telah kami terima, memampukan kami semakin tumbuh dan berkembang dalam perziarahan kami selanjutnya, sehingga gereja-Mu dapat menjadi tanda kehadiran-Mu yang abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. Minggu 3 Oktober 2021. Hari Minggu biasa ke-27. Yang merencanakan menikah di gereja, pengumuman pertama. Cornelia Rene Tampi dari Jalan Jenderal Sudirman 391 Bandung dengan Vincentius Putra Bagus Kusuma dari Kepa Duri Mas Blok O2 nomor 1 Jakarta Barat. Yosef Christian dari Jalan Basa Lama nomor 16 Bandung dengan Paramita Firdasono dari Taman Rahayu 1 A3 Bandung. Pengumuman ketiga. Valentinus Michael Librata dari Jalan Sudirman 444 Bandung dengan Priska Yulistin dari Jalan Sukamekar 2 nomor 70A Bandung. Nicholas Nixon Setia Utama dari Jalan Langlang Buana nomor 33 Kompleks Singgasana Pradana Bandung dengan Anastasia Sandra Julia dari Jalan Maleber nomor 83 Bandung. Edward Sigalingging dari lingkungan Santo Adrianus Cimindi Campaka Paroki Santo Mikael Bandung dengan Yohana Putri Siboro dari lingkungan Santo Martinus Hujung Paroki Santo Ignatius Cimahi. Bagi siapa saja yang mengetahui adanya halangan dalam pernikahan ini, harap menghubungi pastor. Sekian pengumuman, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum berkat penutup, ucapan terima kasih yang akan saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih banyak untuk Monsignor Anton yang pada pagi hari ini bersedia memberikan pelayanan sakramen Krisma kepada saudara-saudari kami yang menerima sakramen penguatan hari ini. Semoga Bapak Uskup selalu sehat, tetap sehat, dan tetap semangat dalam melayani umat di Keuskupan Bandung. Juga terima kasih untuk para pembina, para pendamping yang telah dengan setia mendampingi para calon selama persiapan untuk calon dan sekarang sudah menerima sakramen penguatan hari ini. Terima kasih untuk kesediaan dan kesetiaan dalam pelayananmu. Semoga Tuhan selalu memberkati Anda dan seluruh keluarga. Juga terima kasih untuk semua petugas liturgi dan semua yang berpartisipasi, baik dari prokes maupun pelayan-pelayan yang lain yang mempersiapkan segala sesuatunya sehingga perayaan hari ini berjalan dengan baik. Juga KOR dari Santo Mikael. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan melalui Bapak Uskup. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur.